Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangan kalian secara virtual ya, dalam rangka melakukan layanan bimbingan klasikal. Di sini saya sebagai konselor akan menyampaikan topik dari bimbingan klasikal ini adalah meningkatkan motivasi belajar di era pandemi. Ya, jadi saya ulang, topik dalam bimbingan klasikal kali ini adalah cara meningkatkan motivasi belajar ya di era pandemi. Kemudian tujuan dari bimbingan klasikal ada beberapa tujuannya, yaitu membuktikan cara meningkatkan motivasi belajar di era pandemi. Kemudian kalian bisa merumuskan bagaimana caranya meningkatkan motivasi belajar. Kemudian yang ketiga, menunjukkan dengan rencana-rencana cara meningkatkan belajar di era pandemi. Ya, kemudian tahapan-tahapan nanti yang akan kita lakukan dalam bimbingan klasikal itu antara lain, nanti saya akan mempresentasikan pamflet. Kemudian pamflet ini berdasarkan dari materi ya. Kemudian kalian nanti akan berdiskusi ya, kemudian nanti akan memberikan kesimpulan. Nah, manfaat dari layanan bimbingan klasikal ini akan memberikan informasi bagaimana caranya sebenarnya bisa meningkatkan motivasi belajar yang mungkin kalian sekarang mungkin sudah mulai jenuh, sudah mulai bosan ya. Jadi nanti manfaat dari layanan klasikal ini akan meningkatkan motivasi belajar selama masa pandemi. Nanti kalian sudah siap ya? Coba salah satu untuk menghidupkan mikrofon ya. Kalian sudah siap ya mengikuti layanan ini? Sudah siapkah? Novi? Sudah siap ya mengikuti? Ya. Langsung ditutup lagi ya mikrofonnya ya. Kemudian nanti di sini saya mempresentasikan materi. Sebentar. Sambil nunggu ya. Ojo ngantuk loh, Cah. Sudah kelihatan? Dihidupkan mikrofonnya. Sudah kelihatan kah? Ya. Jadi ini cara meningkatkan motivasi belajar. Kalau dari ini kan kalian sudah pusing dengan tumpukan tugas, tumpukan bacaan, ya kan? Kemudian kiatnya? Yang pertama adalah bertemanlah dengan orang yang memiliki semangat belajar tinggi, ya. Jadi cari teman, ya, sebanyak-banyaknya, teman di kelas, ya, teman tonggo, ya. Kemudian target, misalkan satu hari itu ada beberapa
tugas, beberapa mapel yang ada di jadwal. Kemudian targetnya apa? Saya baca untuk hari ini saya baca 2 mapel ya. Kemudian buktikan bahwa Anda itu cerdas dalam artian bermain pintar. Jadi punya trik-trik sendiri. Gimana toh caranya biar bisa tidak harus tidak harus pinter, tapi kita bermain cerdas, cantik, supaya bisa meningkatkan itu tadi motivasinya. Ya mungkin memakai warna, kemudian di print dengan kertas-kertas yang sekarang kan lucu-lucu ada. Dalam suasana yang baik. Dalam suasana yang baik berarti moodnya memang harus benar. Dalam suasana yang baik itu mood benar, kemudian waktu yang kamu pilih itu yang seperti apa. Kemudian membentuk kelompok belajar, tapi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan ya. Mungkin mengikuti les bareng dengan sekelompok. Kemudian jangan lupa bersenang-senang. Senang-senang itu dalam artian ya bisa tetap main, ya kan, tetap bisa olahraga, goes sekarang yang lagi in, atau jalan-jalan dan sebagainya ya. Itu kiatnya. Nah, dari kiat yang saya sampaikan ini tadi, silahkan kalian bisa berdiskusi. Coba salah satu aja. Selama pandemi, siswa tidak bisa belajar seperti biasanya di sekolah. Ini membuat saya selama pembelajaran online tidak maksimal, banyak kendala dalam materi, kurang paham dalam menerima materi, dan kurangnya kefokusan belajar selama pembelajaran daring. Kendala tersebut mengakibatkan kesulitan bagi saya dalam menerima dan menangkap materi. Terkadang juga ada rasa kejenuhan dalam pembelajaran daring. Dari kendala tersebut, untuk memotivasi saya untuk terus bersemangat dalam pembelajaran daring yaitu, yang pertama, saya menuliskan kata motivasi sebagai pendorong dan pengingat saya untuk tetap belajar. Yang kedua, saya memberikan tulisan dengan stabilo agar lebih menarik dan semakin semangat untuk membaca. Yang ketiga, saya mengubah font tulisan saya dengan bentuk-bentuk lucu supaya dilihat dan supaya tertarik untuk membaca dan mengerjakan tugas. Yang keempat, mengatur tempat belajar dan kamar dengan senyaman mungkin supaya belajar dapat merasakan kenyamanan. Yang kelima, saya mengerjakan tugas dengan target lebih awal supaya tidak menumpuk tugas lainnya. Disitulah kesimpulan dari layanan klasikal siang ini yaitu kalian mampu meningkatkan motivasi belajar di era pandemi, kemudian mampu merumuskan cara meningkatkan motivasi belajar di rumah, dan bisa menunjukkan dengan membuat rencana-rencana pembelajaran selama pandemi. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya, keaktifan kalian, kemudian mau berdiskusi, mau bertanya, memberikan solusi dalam layanan klasikal ini. Semoga bermanfaat, dan saya akhiri layanan klasikal